Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة مؤلف kitab Arba'in Nawawi wa ila hadrati sedaya guru-guru kita wa ila hadrati muga-muga agen kita bahas punika diparingi faham paring ilmu manfaat bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 5 hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-awwalu kang awal kang pertama iku an amiril mukminin saking amirul mukminin Abi Hafsin. Ini julukan Abi Hafsin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis pertama itu disampaikan dari Amirul Mukminin, nama lengkapnya yaitu Abi Hafsin, nama aslinya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ngendika sapa Umar bin Khattab, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, krungu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pestine utawi amal iku binniati, hasile iku binniati kelawan niat. Wa innama likulli imri'in angin pestine iku tetep saben awak-awakan suwiji ma utawi ana perkara nawakan niat sapa imri'un atau imru'un. Faman monggo utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wa hijratuhu monggo utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man iku lidunya krana donya yusibuha ya mongko ngenani sapa man ing donya. Awi mraaten utawa oleh hijrah mau krana wong wadon yang kekuka kang nikahi sapa man ing wadon. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring niat hajaro mai sine yo niat kuwi mau ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Rawahu nyeritakake ing hadis, menyampaikan ing hadis sapa Imam al-Muhaddisina, imam lorone ahli hadis ya kuwi rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah yang di Al-Bukhari yang terkenal dengan sebutan Imam Bukhari.
Abu Abdillah ini nama gelar, nama biasa yang disampaikan yang diucapkan oleh orang-orang sana, orang-orang Arab sana dengan sebutan Abu Abdillah. Terus nama aslinya ya Muhammad itu, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Dan wa Abul Husaini Muslim bin Hajjat bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Abu Abdillah Muhammad bin mau karo Abul Husain Muslim al-ladaini ya iki loro huma karo karone iku asahul kutubi huma utawi karone kitab loro kuwi mau kitab Imam Bukhari karo Imam Muslim kuwi mau asahul kutubi luweh sahih kitab al-musannafati kang den anggit utawa kang den karang. Kalau Al-Quran kan bukan termasuk ini. Kitab kedua karya beliau itu paling terkenal yang paling sahih. Kitab yang lain pun juga ya banyak ya terpercaya, tapi yang lebih terpercaya lagi adalah kitabnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Al-Quran itu jelas bukan karangan, itu memang wahyu, bukan karangan. Allah sendiri yang mengfirmankan, yang mewahyukan kepada Kanjeng Nabi melewati malaikat Jibril. Saya ulangi lagi. Ini innamal a'malu naik lagi. Innamal a'malu ini ada beberapa versi. Angin pestine utawi sae amal nanti ya ono. Angin pestine sempurnane pira-pira amal nanti ya ono. Iku biniyati disertai dengan niat. Amal apa saja termasuk yang paling gampang kita ambil contoh ya sholat itu ya harus dibarengi dengan niat, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita itu kan usolli fardul maghribi salasa rakaatin dan seterusnya. Terus kan niat ingsun itu niat ingsun sholat fardu maghrib dan selanjutnya itu niatnya itu memang harus ada. Terus wa inna malikul mri'in manawa. Setiap orang itu punya niat sendiri-sendiri. Ya, setiap orang itu ada niat sendiri-sendiri. Kalau kita orang yang ikhlas murni dalam melakukan niat, dalam melakukan sholat itu niatnya ya lillahi ta'ala, ilallahi wa rasulihi itu. Sholat kita ya hanya karena Allah. Ibadah yang lain pun juga karena Allah. Terus wa mangkana hijratuhu lidunya yusibuha. Zaman dulu itu niat seseorang itu ya ada yang kurang benar. Ada yang niat ketika hijrah dari ini cerita hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ya ada yang niat saya pindah dari Mekah ke Madinah, nanti di sana akan saya cari harta benda. Contoh dagang atau apa, beternak dan sebagainya, itu ada juga yang meniat seperti itu. Terus dalam hijrahnya lagi ada orang yang ingin mencari wanita, maka hijrah ini ya versinya macam-macam. Kalau yang murni asli dari yang awal itu kan ilallahi wa rasulihi, itu memang menyelamatkan agama Islam karena di Mekah itu banyak pertentangan sehingga tidak kuat menahan pertentangan tersebut. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ayo hijrah seseorang itu ya sesuai dengan niatnya.
Kalau niatnya ilallah wa rasulihi itu ya tetap di sana tetap mengembangkan agama Islam, mengajarkan agama Islam dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keislaman. Terus diwaca sidik ini sore. Dan la apa al hadis itu ala annan niyata mi'yarun litashkhihil a'mal litashkhihil a'mal. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya niat itu menjadi ukuran sahnya sohe amal, sohehe amal, saya biro-biro amal. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan sesungguhnya niat itu menjadi ukuran sahnya beberapa amal. Terus wahai soluhat niyatu an niyatu soluha al amalu wahai fasadat fasada al amal. Ketika bagus niatnya ini sudah baik dan bagus, maka amalnya akan bagus juga. Dan ketika niatnya itu rusak, maka rusak juga amalnya. Terus wa idza wujidat al amalu wa qaranathu an niyatu falahu salatu aqwali. Dan ketika ditemukan di situ ada amal yang disertai dengan niat, maka di situ ada 3 macam. Ini masih diproses lagi. Setelah ada amal harus disertakan dengan niat. Terus bahasan selanjutnya niat yang di situ bersamaan dengan amal yang di situ disertai dengan niat. Saya ulangi, amal sudah kita melakukan sesuatu, beramal dan disertai dengan niat itu masih dibagi salah satu akhwalin 3 macam. Yang pertama al-awwalu ayyaf ala dzalika khaufan minallahi wa hadi ibadatul abdi. Yang pertama yaitu ketika orang menjalankan amal tersebut itu karena kita takut kepada Allah. Itulah ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah. Itu juga bagus. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, kita melakukan amal-amal yang lain. Itu karena kita takut kepada Allah. Itu juga bagus. Karena kita takut kepada Allah. Tapi bagusnya ini masih klasemen yang paling rendah. Klasemen masih tingkatan yang rendah. Tapi itu sudah kategori bagus. Bukan berarti nanti kalau kita khaufan minallah itu amalnya jelek, itu beda. Tapi masih bagus. Terus yang selanjutnya asani ayyaf ala dzalika li thalabil jannati was sawabi wa hadihi ibadatul tujar. Terus yang kedua, orang yang beramal itu untuk mendapatkan surga dan mendapatkan pahala. Itu ibadahnya seperti orang-orang yang dagang. Seperti orang dagang. Orang dagang ya kok ketika aku melakukan sesuatu harus mendapatkan imbalan. Itu juga lebih bagus. Dalam kita melakukan ibadah, kita mengharapkan surga, kita mengharapkan pahala, kita dijauhkan dari neraka dan lain sebagainya, itu juga bagus. Tapi bagusnya ya tetap pokoknya ya tidak sampai mengarah ke kemungkarat, itu tidak. Terus yang selanjutnya yaitu ibadah asalisu ayyaf ala dzalika hiyaan. Ini sampai selanjutnya itu kita dalam melakukan ibadah itu memang karena kita berkewajiban, mempunyai tanggung jawab sendiri bahwa kita sebagai hamba harus menyembah kepada Allah. Itu ibadahnya orang-orang yang top. Dia tidak mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan lepas dari neraka, itu tidak. Tapi karena kita punya hak, kita punya kewajiban menyembah kepada Allah karena kita tahu betapa kita banyaknya mendapatkan rezeki. Ini kan lisyukri, untuk syukur ini tentang syukur. Syukur itu sangat luas sekali
ketika kita tahu apa yang kita terima dari Allah itu kan sangat banyak. Ada ayat wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmatnya Allah pasti kita tidak bisa. Nah itu kita kita ingat terus. Kesehatan, contoh saya contohkan kesehatan itu ya sangat luar biasa sehingga kita untuk mensyukuri kesehatan satu tok, nikmat kesehatan satu tok itu kira-kira sudah mencukupi atau belum ibadah kita. Andaikan ibadah kita itu diimbangkan dengan syukur dengan satu nikmat yang namanya sehat itu mbah wis imbang mbah urung awake dhewe yo sehat, jantung kita sehat, darah kita sehat, mata kita sehat, telinga kita sehat, hidung kita sehat, mulut kita sehat, kaki kita sehat. Itu sudah berapa hitungan itu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita dalam keadaan sehat. Wah, enggak awake dhewe. Makanya ketika seorang hamba menyadari akan itu semua, maka ibadahnya itu bukan karena takut, bukan karena mengharapkan surga, jauh dari neraka atau mengharapkan pahala. Itu sudah tidak. Nih awake dhewe nek langsung menculot tekan kono yo kesulitan ora. Ada kemungkinan iso, ada kemungkinan ora. Nak bar ngaji ngene iki ya kadang iso. Rong dina kok lali wis ora apa-apa, penting iki tau iso. Ya distabilkan misalnya. Memang begitu itu butuh hati yang istilahnya sudah matang. Terus ada kaitannya dengan ikhlas juga. Ikhlas juga sangat ada tingkat-tingkatnya. Kalau ikhlas itu di kitab Durratun Nasihin itu ada kitab Ikhlasul Awam tingkatan pertama, terus Ikhlasul Khawas tingkatan yang kedua, terus yang ketiga Ikhlasul Khawas. Ikhlase tingkatane wong istimewane wong istimewa. Itu yo sangat jauh. Terus hadis ini ya sangat populer sekali. Yang meriwayatkan hadis ini kalau di kitab ini kan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau di kitab lain ada yang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan masih banyak. Jadi kalau di kitab Asbahul Nadhair ini sangat banyak sekali sehingga kita sangat kesulitan untuk menyinaumi. Itu beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini menjadi dasarnya kaidah fikih. Maka kaidah fikih itu bangunannya dasarnya adalah hadis. Kalau tidak hadis ya Al-Quran. Salah satunya yaitu kaidah yang berkaitan dengan hadis ini yaitu al-umuru bimaqasidiha. Semuanya pirang-pirang perkara utawi pira-pira perkara iku bimaqasidiha kelawan tujuane umur. Setiap perkara itu disesuaikan dengan niatnya, dengan tujuannya. Nah, terus yang berkaitan dengan ini yaitu wa may yuri sawabat dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha. Waman utawi sapane wong iku yuri ngarepake sapa man sawabat dunya ing ganjaran donya nu'tihi maka ya nukti monggo bakal maring sapa ingsun hi ing wong kuwi mau minha saking dunia. Kalau amalnya itu hanya karena dunia ya maka akan diparingi dunia. Wa man yurid thawabal akhirah, apabila orang itu menghendaki ganjaran akhirat ya nutihi minha, maka orang tersebut akan diberi akhirat. Terus ya inamal amal dan selanjutnya. Terus contoh-contoh yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan hadis tadi.
man arada dainan wa huwa yanwi ayu atiyahu adahu wa hu yaumil qiyamah wa man adana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu famata. Terus Allah yaumil qiyamah dalam tu inilah akhidu li abdi. Terus ini contoh lagi, apabila ada seseorang yang hutang itu dengan niat bahwa yang hutang itu akan membayar, delalah yang mati, padahal niatnya mau membayar hutangnya, belum sampai membayar hutang kok ternyata orang tersebut mati, maka Allah akan membayar hutangnya besok di hari kiamat. Tetapi kalau ada orang niat, dengan niat itu tadi ya, dengan niat. Kalau ada orang yang hutang tapi memang dalam hatinya tidak ada niat untuk menyauri, ya memang besok kebaikannya akan diambil. Maka niat itu ya sangat dalam konteks ibadah ini, niat kaitannya sangat luas, sangat perlu. Kembali pada yang tadi, ibadah yang istilahnya kelasnya yang paling tinggi mau ibadah untuk syukur. Kita dalam melakukan amal itu karena kita memang syukur, diimbangi dengan syukur. Kalau kita bercerita tentang nikmatnya Allah itu ya sangat important. Yang satu sehat, yang selanjutnya apa saja yang ada pada diri kita, ya entah itu kulit, rambut dan lain sebagainya, itu ya berupa nikmat. Rambut siji kuwi iki ya ana nikmate. Rambut sing ning sirah. Contohnya rambut ya sing ning sirah aja kemana-mana. Dari ujung rambut sampai pangkal rambut itu juga ada nikmatnya. Terus tentang nafas, ambekan itu dalam satu hari, satu malam itu ada berapa ambekan. Ketika ambil itu ya nikmat. Dalam tentang nikmat atau itu ya sangat banyak. Terus niat, ketika kita tentang niat itu tadi, ketika kita mau melakukan sholat, ketika ada adzan kita datang ke mushola, terus menunggu imam datang sampai ke mushola, itu juga dihitung ganjaran. Diniati nunggu sholat yang akan kita kerjakan. Beda niatnya kalau orang yang sebatas ujuk-ujuk teko, pokoknya nunggu imam tanpa ada niat. Apalagi kalau di masjid itu ada niat iktikafnya, itu ya kalau kita dibarengi dengan niat itu ya beda sekali dengan orang yang tidak niat. Nah, dilihat dari segi dohirnya ya podo. Kalau dilihat dari segi dohirnya podo, wong nganggo niat karo ora itu ya meh podo. Contohkan sholat karo wong sing ngerti tentang syarat dan rukunnya sholat karo wong sing pokoknya melu sholat, mungkin disawangkan diri kan podo. Tetapi kalau berkaitan dengan niat ini ya beda. Kalau orang yang tahu syarat dan rukunnya itu ya pokoknya ketika kita ikut imam itu ya podo. Ketika kita rukuk ya rukuk, ketika kita tidak, ketika imam sujud ya sujud. Tetapi kalau ada niatnya tadi, kalau ada orang antara yang awam dan yang alim itu ya hampir sama, tetapi sangat berbeda. Karena segi dohiriyahnya itu terkadang memang tidak menggambarkan
aslinya. Walaupun ada kata-kata ad-dhahiru ya dulu alal batin itu ada. Dhahir itu sesuatu yang bisa kita lihat itu akan menggambarkan isi hatinya, akan menggambarkan batiniahnya itu jika ada. Terus ini dilanjut ya untuk hadis yang berikutnya, langsung buka ke halaman berapa ya? 14. Belum ada sangat banyak. Al hadis utawi hadis asani kang kaping pindho iku an Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua ini ya disampaikan dari Umar bin Khattab. Aidon kola ngendika sapa Umar bin Khattab. Bainama ing dalem wektu suwiji nahnu utawi kita iku julusun pira-pira kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata nahnu ini berarti ya ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang lain. Nahnu kalau satu itu anak. Terus data yaman ing dalam suci dino irtolaa mendadak katon, ujuk-ujuk katon utawa ketok alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Syadidu bayari siyabi kang banget putihe pira-pira dodote. Dodot kan ngerti ra? Klambi. Dodot itu pakaian, klambi. Terus syadidu sawati sahari kang banget ireng rambute. Itu sampe. Kang banget irenge rambut. Terus layura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete lumaku bekase mlaku wala ya'rifuhu lan ora ngerti ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada monggo nyandarake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone kanjeng Nabi. Wa wadha lan nyarahake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone kanjeng Nabi. Posisine piye? Ujuk-ujuk teko seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Ujuk-ujuk teko tidak melihat dari mana orang tersebut datangnya. Mendadak tiba-tiba sudah ada di hadapannya kanjeng Nabi dan kedua lututnya itu sudah ditempelkan ke kanjeng Nabi dan kedua epek-epeknya disandarkan, diletakkan di kedua pahanya kanjeng Nabi. Kaget para nano. Kira-kira nek awake dhewe jujuk ana ngono kuwi celak ning ngarepan kaget. Terus ya Muhammad, waqala lan ngendika sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad. Akhbirni ngabarano panjenengan utawa ngabarano sira ing ingsun anil islami saking bedakan Islam. Kon nyeritake tentang agama Islam, Bedakan Islam apa wae yang berkaitan dengan Islam. Faqala monggo ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al Islamu utawi Islam iku antasyhada ing yen to apa neksekake utawa nekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud sapa illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Terus wa tuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan awes sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma lan puasa sapa sira Ramadhana ing bulan Ramadan. Wa tahujja lan haji sapa sira al-baita ing Baitul Haram ing Mekah. Ini stato alam kuasa sapa sira ilahi maring haji ilahi maring bait utawa maring haji apane sabilan dalane. Terus jawabe rajul mau sodakta bener sapa sira. Ini adalah sesuatu yang istilahnya rodok mengherankan para sahabat yang lain, para sahabat-sahabatnya. Ketika ada orang bertanya, akhbirni anil islami, coba kamu terangkan tentang Islam. Terkadang Nabi itu menjawab, Islam yaitu ketika kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Tuhan Allah yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah. Bersaksi itu ya ngiyakinake ning ati. Caranya kita berkeyakinan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah memang Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus yang selanjutnya wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, meyakini itu kuat-kuatnya di dalam hati, dan bahwa Kanjeng Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ketika kita diajari ini oleh guru-guru kita, berguru ning musala, berguru ning pesantren, guru kita ning sekolah, ketika kita mendengar la ilaha illallah aja yang diajarkan oleh guru kita, la ilaha illallah terus Muhammadur Rasulullah, ini ketika kita mendengar berita, mendengar bahwa ada Tuhan selain Allah, itu ya sangat janggal. Ketika mendengar di Al-Quran itu ada Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, itu ya sangat janggal. Apalagi patung, kalau di Uzalata, patung itu namanya Uzalata, Manat, Hubal, itu kan nama-nama patung di Arab sana. Itu ya kita sangat janggal. Patung kok dianggap sebagai Tuhan, itu kok piye lho, rasanya pikir itu ya orang matu-matu budas kan lho. Iya, sangat tidak masuk akal ini cara awake dhewe ngaran iki apa? Yo, coba kamu bayangkan, kita bayangkan ana patung digawe wong buat ngene. Kuwi kok dianggap sebagai Tuhan, ini kan sangat apa ya jenengan. Wes Mas Windu menganggap kuwi sebagai ora matu-matu budas tenan. Anak kudan ya kudanan, wong panas-panasan, umpama dalam jangka berapa tahun umpama dicat ya 10 tahun ini kan sangat tidak mungkin. Itu kan ngono ya apa. Terus yang selanjutnya wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah, dan meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir. Nah, ketika kita mendengar lagi berita lagi ada musodek, ada Kanjeng Nabi terakhir itu Nabi Muhammad lahir sejak tahun berapa? Kok ada Nabi lagi kok di Indonesia? Ini kan kita sangat janggalnya sangat tidak, pokoknya janggal di atas janggal. Yang kita kenal dengan kalau saya sendiri yang
rada apa jenengane rada ngerti ya tentang musyawarah. Ketika ada apa berita-berita tentang itu aku ikuti itu. Terus ada nabi di antara Jawa dan Sunda dulunya lagi sebelum Mosodek itu ada lagi dulu itu ada nabi namanya malah bukan bahasa Arab malah Tukimin. Nabi jenenge Tukimin kan lucu kasih sangat lucu sangat tidak mungkin dan sangat lucu namanya itu Tukimin. Coba terus ketika mencontohkan Jainuddin Amjad dulu itu ya Habibi ya Tuhimin masa banget lucu masa ya Habibi ya Muhammad itu kan ya biasa kita dengar dari runtutan bahasa Arab runtut ke bahasa Arab terus ada kata-kata kok ya Habibi ya malah orangnya macam itu. Terus yang selanjutnya yaitu itu tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu memang satu-satunya Tuhan yang kita yakini bahwa Allah itu adalah Tuhan dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah dan yang terakhir. Terus yang selanjutnya yaitu watuki masolata watuki malan jumenengake sapa sira as-sholata lan as-sholata ing salat dan kita mendirikan salat. Terkadang kita mendirikan, melakukan atau apa menjalankan itu kadang pemaknanya beda. Tapi kita ya ambil apa namanya? Ambil gampangnya baik. Wong menjalankan salat ya nglakoni salat. Wong mendirikan salat ya tetap melakoni salat. Terus apa lagi? Menjalankan, mendirikan, melakukan. Mungkin ya wes kategori bodoh. Terkadang fanatik dengan bahasa. Aku wes nglakoni salat. Berarti nang nglakoni salat saya wis nglakoni sesuk. Mungkin ya ono. Ya ora ento. Kita wis nglakoni salat ya wis nglakoni terus. Kita sudah mendirikan salat. Berarti kita sudah mendirikan besok serasa mendirikan ora ya tetap mendirikan sholat, menjalankan sholat dan seterusnya. Pokoknya kita tetap sholat selama kita masih hidup. Terus mati bisa disolati kalau tidak urip ora sholat. Terus wata sumanan poso sapa sira patuk tiyanan aweh sapa sira zakata ya kata ini ya kaitannya dengan yang zakat fitrah ya Mas ada. Zakat apa saja. Kalau konteks di sini adalah zakat fitrah. Tapi nantilah sama sholat itu ya sholat yang 5 waktu itu. Tapi nanti ada tambahan sholat hajat, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat pasti dan lain sebagainya itu tambahan. Ini yang di sini zakat fitrah itu yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri. Nanti kalau ada zakat mal, itu ya macam-macam, ada zakat mal tentang panenan, tentang apa itu ya termasuk itu ya kita lakukan. Kalau kita punya kebu kok sampai 40, kira-kira kita punya kebu sampai 40 enggak? Itu zakatnya 1. Kalau kita punya kambing sampai 100, itu zakatnya ya sesuai dengan nisabnya. Terbuat suma lan puasa sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan. Kita puasa di dalam pada bulan Ramadan. Dan puasa yang wajib itu kan ya itu. Kecuali ada nadar pokok aku nadar aku harus puasa Senin Kamis ini sudah wajib. Wajibnya nadar itu ya itu tetap wajib, tapi wajibnya di bawahnya wajib sing puasa Ramadan ini. Oh, bukan berarti itu nanti bisa dilanggar atau tidak, ya enggak boleh kalau sudah nazar. Terwata suma Ramadan lan puasa ana ing wulan Ramadan wa tahujja lan haji al baita ing Baitul Haram ini stato alaman puasa sapa sira ilahi
prono ilahi maring bait utawa maring haji melakukan haji apane sapi lan bebanane. Ini apa saja ya fasilitasnya memungkinkan ya kita ke sana. Itu yang wajib yang berkenaan dengan Islam. Ini ya rada angel. Ya rada angel mbok gampang. Ini perjalanannya untuk haji itu memang butuh dana, butuh tenaga dan lain sebagainya. Itu ya muga-muga awake dhewe iso diparingi iso haji amin ya rabbal alamin. Terus kola ngendika sapa rajul mau sobek tak bener. Yang menjadi janggal di antara para sahabat itu, lho kowe takon kok yo mandan dijawab ngono kok yo bener ke jane iki takon kok ngetes ngene. Berarti ya memang terfa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna mongko gumun sapa kita lahu maring rajul yas'aluhu khale takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Terus qala ngendika sapa rajul selanjutnya fa akhbirni anil imani fa akhbirni mongko critakno sapa sira ing ingsun anil imani saking iman. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi antuk mina yaiku antuk mina enjen to ngimanake sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan ing malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan yen to. Ini ya kalau alenianya ya antuk mina itu ya kola antuk mina billahi waktu mina lan jento ngimanake sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi rupan bagus-baguse qadar wa syarihi lan ala-alane qadar. Terus kola ndika sapa rajul meneh sodak bener sapa sira. Terus Kanjeng Nabi ditanya lagi, fa'abirni nano tentang iman. Apa to iman kuwi? Antuk mina billahi injen to imanake billahi kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Seperti yang diajarkan ketika kita di bangku MI atau di SD itu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Satu apa? Iman kepada Allah. Selanjutnya pada malaikatnya Allah. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak, sebanyak hitungan air hujan. Bisa ngitung air hujan berapa? Saking akeh kuwi nak gurune awake dhewe menyampaikan sebanyak air hujan. Udah pakai kayak apa? Terus wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Kitabe Allah itu ya banyak. Yang kita kenal ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kalau Injil bukan Injil yang sekarang ya, bukan Injil yang sekarang yang jadi kitab sucinya umat Katolik, umat Kristen itu tidak. Injil yang orisinil dulu yang diturunkan kepada Nabi Nabi Isa. Kalau kita punya Allah itu ya Nabi Sis itu ada Nabi apa ya? Bahkan Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat itu juga pernah mendapat wahyu, mendapat kitab dari Allah. Nabi Musa, nanti kita cari lagi coba di mana nanti ada berapa kitabnya Allah yang semuanya itu diturunkan kepada nabi-nabinya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah. Terus
wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, meyakini mengimanake kepada pira-pira utusane Allah. Utusane Allah sangat banyak juga. Yang terkenal kalau 25 nabi itu nabi plus rasul ya. Nabi plus rasul. Kalau nabi yang jumlahnya 124.000 itu menyangkupnya 25 tadi. Itu di antara nabi yang jumlahnya sangat banyak itu ada yang hanya sebatas nabi. Ada yang nabi juga rasul. Nabi itu mendapat wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau rasul wajib menyampaikan kepada umatnya, sehingga sifatnya kanjeng Nabi itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, sidik, benar atau jujur, amanah ya amanah. Amanah itu ketika kita mempercayainya ya pokoknya bisa dipercaya. Tabligh menyampaikan, balagho dari kata balagho yuballighu tablighon, kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan, menyampaikan, bukan kafara ya kafara ya kafiru kufran. Nah ahli sorok pasti mendengar wujud sekian kafara ya kafiru kan jadi kufran. Ini yo jenengane salahan ku yo. Nah sing fanatik yo ge protes yo ge ngomen yo wis ngono kae, nek wis sing wis biasa salah. Termasuk awake dhewe pun biasa salah. Walaupun penyampaian yang istilahnya rodok pakem, tapi di situ akan terselip kesalahan-kesalahan sithik, akeh pasti ada keselempet kesalahan. Wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Nah ini wal yaumil akhir ini ya ada berita-berita yang lucu-lucu. Dulu ada kiamat yang akan terjadi pada tahun 2012 itu ada ya. Itu ketika mendengar berita itu ya kita iya ini berita kok kiamat, padahal kiamat itu tanda-tandanya udah banyak. Tanda besar termasuk tanda besarnya dekatnya hari kiamat itu matahari terbit dari barat. Wah ini yo matahari ini terbitnya yo saka kono ngene biasa nih kalau dengar berita kiamat 2012 itu ya kita ya sangat jengkel. Berita kiamat itu ya tidak kuitok sebenarnya sangat akhirnya nanti disik aturnya kuwi ya ono. Ketika apa tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 ya. Itu ya ada hoax cara saya itu ya, ada isu atau tanggal sekian bulan sekian tahun sekian itu akan terjadi sesuatu. Ya, itu ada tanggapan salah satu ulama. Ya memang akan terjadi sesuatu. Lah kalau tidak terjadi sesuatu jadi apa? Itu tetap ada kejadian. Kejadian ana wong beletite, kejadian udan, kejadian panas, itu tetap kejadian, bukan sesuatu yang tidak ada kejadian. Itu hanya sebatas guyonan untuk istilahnya untuk menepis keseriusan yang tidak benar. Itu yang menjalar sampai seluruh Indonesia yang berita itu tadi, kiamat itu. Padahal kita diajari oleh guru-guru kita bahwa kiamat itu alamatnya hari kiamat. Alamatnya hari kiamat itu gini, nanti ada Jud Ma'jud, nanti ada Dajjal dan lain sebagainya. Kejadiannya padahal dari jangka jaraknya kiamat dari jangkanya Dajjal sampai hari kiamatnya, sampai hancurnya bumi ini kan ya masih ada jangkanya, ada tenggang waktunya berapa tahun. Itu mendadak mendengar yang semacam itu ya kita sangat jengkel. Makanya yang semacam itu kita tidak wajib mengimaninya, bahwa kita harus wajib mengingkarinya.
mungkin ke depan itu ya kita masih akan mendengar ada nabi lagi, ada isu akan ada kiamat lagi, akan ada isu lagi apa ya, ya maka dari itu kita lewat ngaji ini, memang ngaji ini bisa menyelamatkan kita. Apa saja yang kita kita memang harus mengkaji ilmu, baik ilmu itu ilmu umum atau ilmu agama, itu kita tetap mengkaji. Andaikan ini yo masih dalam pikiran saya, andaikan aku punya kesempatan nak poso, duwe kesempatan metu, aku bisa pengen ngaji kilatan poso dengan diri aku ya. Kalau dulu kan biasanya ning Kaliwungu ketika Mbah Dim masih sugeng, sering aku kesana ke Kaliwungu terdekat. Andaikan ya semacam itu, saking hausnya aku tentang ilmu, saya ini jadi ini nana kesempatan aku ya pengen ngono, tetapi ndelala kaya urung iso ya. Dan kula suwun kalian jenengan yang masih di bangku sekolah itu ya tetap kita mencari, kita tetap hobi ilmu agama, hobi ilmu umum, ilmu nasional. Ilmu agama itu ya sangat banyak, ilmu umum juga sangat banyak, ada kaitannya. Kalau ilmu umum itu ya ada IPA, IPS, nanti ada apa lagi, matematika, bahasa Inggris itu sangat banyak. Kadang otak kita memang tidak mampu untuk menampung itu semua. Dalam ilmu agama pun juga begitu. Dari Al-Quran nanti ada tafsir. Tafsir itu banyak dari tafsir Ibnu Abbas, Jalalain, Sawi, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir ya Bukhari gitu. Terus ada hadis juga banyak. Hadis dari Imam Sittah, Imam 6 itu. Semuanya kalau memang otak kita diparingi mampu ya sakit madai, kalau memang otaknya kita ya memang kita akui pas-pasan ya semampunya. Yang penting tolakul ilminya tetap jalan. Ngoten nggih. Makaten kan saged kula aturaken ande banyak keliru nih yang kula menyampaikan ya saya mohon maaf. Biasa kita melakukan kesalahan dalam konteks kebenaran. Aslinya tujuan kita ya untuk kebenaran, tapi beneran kalau terus serempet kesalahan itu ya hal-hal yang penting kita tetap berusaha untuk yang ke depan lebih baik. Tiba-tiba Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.